Amma ba'd. Saudaraku para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan datang di masjid. Alhamdulillah. Ini tempat yang paling mulia di bumi, masjid. Rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, diri kita masih diberi kemampuan, diberi kesempatan sehingga masih bisa datang ke masjid ini. Alhamdulillah. Mari kita berusaha terus meningkatkan amal soleh kita. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, dan sebentar lagi kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang mulia, yang nilainya lebih mulia dari 1000 bulan. Allah, mumpung kita masih insyaallah diberi kesempatan hidup ini, gunakan sisa umur kita, waktu-waktu yang kita lewati untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menepati janji kita. Orang-orang yang beriman ini di dalam rukun Islam ini ada sholat. Jadi jangan sampai kita tidak menepati janji. Sholat 5 waktu ini ada di dalam rukun Islam. Bukan cuma syahadat, sholat. Justru sholat ini, di dalamnya sholat sudah ada syahadat. Kalau kita kerjakan sholat, berarti kita sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita lalaikan sholat ini. Penting sekali. Orang-orang yang berpuasa bisa batal puasanya kalau tidak sholat. Man taraka sholatal ashri habitu amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asarnya saja, maka akan menggugurkan amal-amalnya yang lain. Jangan sampai amal kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syahadat, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Jadi kita usahakan ini. Jangan sampai rukun Islam ini tidak kita amalkan. Jangan sampai keislaman kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Lantas dengan 2 kalimat syahadat itu kita resapi, orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, konsekuensinya dia harus taat, harus tunduk, harus patuh, harus mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensi. Orang yang di lidahnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, lantas konsekuensinya dia harus mengerjakan sholat. 2 kalimat syahadat dia baca, dia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Berarti harus yakin kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus ditaati. Harus ditaati. Jangan sampai kita tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai perbuatan kita menggugurkan 2 kalimat syahadat yang kita baca. Jangan sampai lidah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi perbuatannya seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jangan sampai. Janji tidak ditepati, berkhianat, perbuatannya dusta, perbuatannya menipu. Ini jangan sampai. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia harus yakin dan harus diamalkan kalimat itu.
diamalkan dengan perbuatan. Kalau dia betul-betul yakin tidak ada Tuhan selain Allah, ya dia kerjakan. Apa yang dia perintah, Allah perintah, dikerjakan. Apa yang Allah larang, dia hindari. Ini orang yang yakin. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lidahnya dan dengan sekujur badannya, sehingga dia amalkan itu kalimat, sehingga dia sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Jadi 2 kalimat syahadat tadi mengeluarkan energi yang istimewa, yang membuat dia ini betul-betul mentaati aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 2 kalimat syahadat yang dibaca oleh manusia itu bisa batal kalau dengan perbuatan-perbuatan syirik, tidak mau sholat, tidak mau menyembah Allah, tidak mau mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, tapi perintah Rasulullah tidak mau ditaati. Ini bisa menggugurkan apa yang diucapkan 2 kalimat syahadat yang dia baca, tidak dia amalkan dengan perbuatan, sehingga 2 kalimat syahadat itu bisa gugur. Ini jangan sampai. Jangan sampai perbuatan syirik. Jangan sampai 2 kalimat syahadat yang kita baca kita gugurkan. Orang yang bertakwa, orang yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang menepati janjinya. Apalagi di akhir zaman ini banyak orang-orang yang tidak menepati janji. Padahal ini termasuk ciri-ciri orang munafik. Orang-orang munafik kalau berjanji berkhianat, kalau berbicara sering berdusta, kalau diberi amanah tidak bisa dipercaya. Jangan sampai kita ikuti. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang kufar. Jangan sampai. Walaupun mereka itu kelihatannya sukses, mereka ini tertipu. Mereka akan sengsara. Mereka calon-calon mati, calon-calon kuburan. Bakal masuk kubur semuanya ini. Sebentar di dunia ini, gak lama di dunia ini, bakal masuk ke dalam kubur. Jangan sampai kita mengikuti mereka. Mereka orang-orang yang tertipu. Mereka mencari kebahagiaan yang palsu, kebahagiaan yang sementara. Jangan sampai kita ikuti. Walaupun kelihatannya berhasil, bukan mereka yang berhasil. Orang yang beruntung, ingat, orang yang berhasil yaitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Orang yang dijauhkan dari neraka, orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan yang ada di dunia ini semuanya palsu, menipu. Kehidupan yang sementara. Jadi jangan sampai kita ini mengikuti orang-orang kafir yang mereka itu berkhianat, yang mereka itu tidak bisa dipercaya, berbagai macam cara untuk mendapatkan dunia dengan menipu, dengan berdusta, dengan berbohong, dengan berbagai macam cara-cara yang keji, yang haram. Jangan sampai kita ikuti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Yang artinya, sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi ini menepati janji, ini termasuk ketakwaan kepada Allah. Orang yang bertakwa, orang yang berusaha selalu menepati janjinya.
janji kepada manusia maupun janji kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan, mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang sementara ini. Alhamdulillah, Syahrul Mubarak. Sebentar lagi insya Allah kita ditemukan dengan bulan suci Ramadan. Gunakan waktu kita untuk betul-betul kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah, kalau kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan hidup kita ini dengan yang sebaik-baiknya. Gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang selamanya, usahakan betul-betul kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan maksiat maupun di dalam HP, kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di dalam HP maupun di dunia ini harus kita hindari. Kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan kita bersyahadat, kita mengakui Tuhan kita Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Kita harus betul-betul mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya, dan kita harus menghindari semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini konsekuensinya. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia amalkan dengan perbuatan. Karena kalau tidak diamalkan dengan perbuatan, hati-hati. 2 kalimat syahadat yang dibaca di mulut tadi bisa gugur kalau dia perbuatannya durhaka kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-jannata al-firdaus al-a'la bighairi hisab wala 'adab. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.